Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ayuhat talabatil kiram, para santri intan ilmu kelas 7A rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmatnya yang tidak terhingga. Jangan lupa setiap hari harus ada rasa syukur yang terbetik dalam hati kita. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad serta keluarga dan sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang as-siwak. Pada pertemuan sebelumnya kita masih belum selesai membahas siwak. Jadi pada pertemuan kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai bab as-siwak atau hukum bersiwak di dalam kitab di halaman 28. Di dalam kitab di halaman 28. Sekarang buka dulu bukunya, halaman 28. Hukum bersiwak. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da az-zawali lis-sha'im wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Ini kata muallif, lihat di halaman 28. Wasiwaku mustahabbun fi kulli hal illa ba'da az-zawali lis-sha'im wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaba inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila shalah. Nah, ini adalah pembahasan siwak. Kalau tidak salah kemarin sudah sempat kita baca sedikit, akan tetapi kita belum melengkapi penjelasannya. Sebelum kita mulai di dalam bab siwak, selalu ana menanyakan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Selalu ana tanyakan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ana minta salah satu dari antum untuk menjawab pertanyaan yang ana tanyakan. Siapa yang siap jawab pertanyaan? Ada yang siap jawab pertanyaan? Siapa yang bisa menyebutkan dalil? Siapa yang bisa menyebutkan dalil? Boleh dibaca kitabnya. Siapa yang bisa menyebutkan dalil larangan tidak bolehnya menggunakan bejana emas dan perak? Ayo. Siapa yang bisa? Tafadhal. Ayo angkat tangannya. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya. Tidak bolehnya apa dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan larangan penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak? Gampang sekali. Boleh membaca, silahkan dibaca. Siapa ini? Tayyib. Abdurrahman Hasif. Tafadhal Abdurrahman, ana minta dalil atau hadis perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan larangan penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Silahkan. La talbasul harira walad diyabaja wala tashrabu fi niyatiz zahabi wal fiddah
wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Janganlah Nah, kalian memakai sutra, janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak, dan jangan pula makan dengan memakai piringnya. Sesungguhnya semua itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat. barakallahu fiik. Jazakallahu khair, ahsanta Abdurrahman. Nah, pertanyaan kedua yang juga pertanyaan ini sudah ada sebenarnya di dalam dalil tadi. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa Nabi Muhammad SAW melarang kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa alasannya? Apa alasannya? Muhammad Fadil. Tafadhal Muhammad Fadil. Sesungguhnya semua itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat. Sahih. Jadi alasannya adalah karena itu semua merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Karena itu semua adalah merupakan kebiasaan orang-orang kafir yang mana mereka selalu bermegah-megahan dalam hidupnya. Dan itu untuk mereka di dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Adapun bagi kita orang-orang beriman, walana fil akhirah, dan bagi kita orang-orang beriman kelak nanti di surga atau di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Kita masuk ke halaman 28, hukum bersiwak. Kata muallif di sini, Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, wassiwaku mustahabun fi kulli hal. Lihat artinya di halaman 29. Bersiwak atau menggosok gigi itu disunnahkan dalam segala keadaan. Jadi sebagaimana yang ana katakan pada pertemuan sebelumnya, siwak itu artinya adalah membersihkan gigi. Siwak atau bersiwak artinya membersihkan gigi. Bukan yang dimaksudkan siwak ini adalah kayu siwak, itu bukan. Jadi siwak di sini adalah kata kerja. Siwak di sini artinya adalah kata kerja, yaitu membersihkan gigi. Dan siwak, afdalnya kita bersiwak itu menggunakan udul arak atau kayu arak, kayu yang biasa kita temukan dalam siwak. Antum insyaallah pernah melihat siwak berbentuk kayu begini, itu namanya adalah kayu arak. Itu sering ditemukan di jazirah-jazirah Arab. Kayu arak dari dulu memang terkenal dari zaman Nabi Muhammad SAW, atau bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW terkenal karena dia memiliki kandungan-kandungan yang menyehatkan bagi mulut dan gigi pada masa dahulu. Itu makanya pada zaman dahulu digunakanlah kayu ini untuk membersihkan gigi. Kayu arak namanya, atau udul arak. Seiring perkembangan zaman, maka ditemukanlah penemuan-penemuan baru dalam dalam membersihkan gigi, sebagaimana yang kita temui pada masa kita sekarang. Sekarang kita membersihkan gigi dengan sikat gigi biasa, dan juga ada pasta giginya. Ini juga dinamakan bersiwak. Ini juga dinamakan bersiwak karena siwak artinya adalah membersihkan gigi. Karena siwak, Anda tuliskan maknanya. Siwak, kalau kita lihat dari segi bahasa, kata siwak ini berasal dari kalimat saka yasuku. Saka yasuku atau sawwaka yusawwiku.
saka yasuku atau sawwaka yusawwiku, artinya adalah dallaka yudalliku. Mungkin antum masih bingung sekarang. Nanti insyaallah akan antum temui semua di dalam pelajaran bahasa Arab. Artinya sawwaka yusawwiku atau saka yasuku artinya adalah dallaka yudalliku atau menggosok. Dallaka yudalliku atau saka yasuku. Ini asal kata siwak, diambil dari kata ini. Artinya adalah menggosok atau juga bisa menekan atau memijat. Nah, dari kata saka yasuku inilah diambil kata siwak, yang artinya menggosok. Jadi siwak di sini bukan alat. Siwak di sini adalah kata kerja. Siwak di sini adalah kata kerja. Jadi apapun dengan apapun antum bersiwak, antum akan mendapatkan pahala. Asal antum niatkan, dalam antum bersiwak, antum niatkan beribadah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi afdalnya kalau kita menemukan siwak, kalau kita menemukan alat gosok tadi yang terbuat dari kayu arak, ini lebih afdal dan ini banyak dijual di mana-mana sekarang. Kalau kita tidak menemukannya, maka dengan sikat gigi biasa pun tidak mengapa. Jadi jangan kita berpikir kalau bersiwak itu, ketika kita ingin mendapatkan pahala bersiwak, kita harus menggunakan kayu tersebut. Tidak. Ini kalau kita menemukan kayu tersebut, maka afdal untuk digunakan, itu lebih utama. Akan tetapi kalau tidak ditemukan, maka dengan sikat gigi biasa pun ini kita insya Allah tetap mendapatkan pahala. Bahkan kalau tidak ada sikat gigi, dengan tisu seperti ini misalnya, antum gulung di tangan antum gosok-gosokkan ke gigi antum, maka insya Allah kita mendapatkan keutamaan fadilat bersiwak, insya Allah ta'ala. Tetapi afdalnya sebagaimana yang anda katakan, menggunakan kayu arak. Ini sekilas tentang siwak tadi. Kata muallif, wassiwaku mustahabbun fi kulli hal. Bersiwak atau menggosok gigi itu disunnahkan dalam segala keadaan. Dalam setiap keadaan itu. Makanya sebaiknya bagi kita siwak ini dibawa kemana-mana kalau bisa. Karena dalam setiap keadaan bersiwak. Datang ke masjid, bersiwak. Masuk ke dalam rumah, bersiwak. Ingin belajar, bersiwak. Ingin baca Al-Quran, bersiwak. Nah itu makanya kalau kita memiliki siwak yang kayu tadi misalnya, kita letakkan di kantong di mana-mana, sehingga bisa kita gunakan pada setiap saat. Setelah kita menggunakan, bisa kita cuci lagi, kita gunakan lagi, kita cuci lagi, kita gunakan lagi. Karena as-siwak mustahabbun fi kulli hal. Karena siwak ini dianjurkan atau disunnahkan dalam setiap keadaan. Siwak disunahkan dalam setiap keadaan, kecuali kata muallif ketika tergelincirnya matahari, yaitu setelah waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Karena kata Nabi Muhammad SAW, la khulufa mis-shaim atsyabu indallah min rihil misk. Inilah dalil yang digunakan madhab Syafi'iyah, atau terlebih khusus lagi penulis di sini. Aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah daripada bau aroma wewangian atau misk. Nah itu makanya kata muallif di sini, sebaiknya jangan kita hilangkan aroma tersebut, karena aroma ini lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ini adalah sisi pendalilan yang lemah, dan ini adalah tidak kuat. Itu makanya kembali ke poin yang pertama, siwak tadi disunnahkan pada setiap keadaan, kapanpun itu. Entah antum berpuasa ataupun tidak, entah waktunya setelah zuhur, setelah asar, atau setelah sahur misalnya, kapanpun disunnahkan untuk
bersiwak. Kapanpun disunahkan untuk bersiwak. Jadi paham ya, kenapa tadi muallif di sini menyebutkan kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang berpuasa. Karena umumnya pada waktu siang hari di saat kita berpuasa, misalnya seperti kita misalnya hari ini bagi yang berpuasa Asyura atau 10 Muharram, umumnya kata muallif, umumnya pada saat siang hari atau setelah zuhur nanti kita akan menemukan bau mulut ini yang sudah berubah baunya, dikarenakan lama sudah tidak makan dan minum, tidak masuk makanan dan minuman, otomatis baunya ini akan berubah. Nah, karena ada dalil yang menunjukkan bau aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma misik, aroma wewangian, itu makanya kata muallif, jangan dihilangkan bau tersebut, karena bau tersebut memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi pendalilan ini kurang tepat, karena berapa banyak yang kita temukan bahkan sebelum zuhur pun mulut orang berpuasa itu juga sudah berubah baunya. Seperti sekarang misalnya, bagi yang berpuasa bisa coba dicium mulutnya masing-masing, gimana baunya ini? Sudah berubah, ha? Sudah berubah. Jangan pingsan, jangan. Nah, jadi pendalilan tadi kurang tepat. Itu makanya siwak disunahkan pada setiap keadaan, pada setiap saat, kapanpun. Sekarang kalau antum punya siwak, bersiwak. Atau nanti setelah pelajaran antum mau sikat gigi, sikat gigi. Dengan apa saja. Kalau tidak ada kayu arak, kayu siwak yang biasa, dengan sikat gigi yang biasa kita gunakan. Taib. Setelahnya kata muallif, bersiwak sangat disunahkan sekali dalam 3 hal. Nah, ini bersiwak sangat disunahkan sekali dalam 3 hal. Kalau tadi muallif sebutkan bersiwak disunahkan dalam setiap keadaan. Nah, setelahnya ada beberapa keadaan yang siwak ini lebih disunahkan lagi, atau bahasanya sunnah muakkadah, lebih ditekankan lagi anjurannya dalam 3 keadaan ini. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah inda taghayyur al-fam min azmin wa ghairihi. Yang pertama adalah ketika bau mulut berubah. Ketika bau mulut berubah, maka ditekankan sekali untuk bersiwak atau membersihkan mulut atau bersikat gigi. Karena sudah terlalu lama tidak makan maupun minum dan selainnya. Seperti kita sekarang, misalnya kita berpuasa, bau mulut sudah mulai berubah karena sudah tidak lama berbicara atau tidak lama makan misalnya, maka ini disunahkan untuk bersiwak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika bangun tidur. Kenapa ketika bangun tidur disunahkan? Karena ketika bangun tidur bau mulut juga berubah. Ketika bangun tidur bau mulut juga berubah. Karena sudah terlalu lama berdiam, tidak berbicara saat tidur, maka bau mulut pun berubah. Maka disunnahkan, sunnah yang sangat ditekankan, bersiwak ketika bangun tidur. Itu makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi yashusu fahu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima ma'na, ketika beliau bangun dari tidurnya, beliau yashusu fahu. Nah, ini kata lain dari saka yasuku. Kata lain dari saka yasuku, syasa yashusu. Beliau menggosok-gosok mulutnya atau bersiwak. Ketika kapan? Ketika bangun dari tidur. Sangat ditekankan sekali. Itu makanya antum ketika bangun tidur biasakan menggosok gigi untuk menghilangkan bau-bau yang ada di mulut. Jangan ketika bangun tidur misalnya langsung sholat ke masjid, langsung bangun berwudu sholat ke masjid tanpa membersihkan mulut. Jangan. Ditakutkan antum bisa menzalimi orang lain. Ini adalah keadaan yang kedua. Yang ketiga adalah ketika akan mengerjakan salat. Yang ketiga adalah ketika akan mengerjakan salat. Jadi sebelum salat sebisa mungkin kita bersiwak. Itu makanya tadi Anda bilang
kalau bisa siwak itu dibawa kemana-mana. Kalau bisa siwak itu dibawa kemana-mana. Sebelum sholat sangat disunnahkan sekali bersiwak. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau saja, kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak menyulitkan umatku, aku tidak menyusahkan umatku, sungguh akan aku perintahkan mereka bersiwak sebelum melaksanakan salat. Kalau saja Nabi tidak kasihan kepada umatnya, takut merepotkan umatnya, niscaya siwak ini menjadi wajib sebelum kita salat. Akan tetapi Nabi enggan untuk mewajibkan perkara siwak sebelum salat, ditakutkan menyulitkan umatnya. Nah, artinya derajat ini tidak sampai derajat wajib, akan tetapi disunnahkan dengan takkid, disunnahkan dengan sangat ditekankan kesunahannya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau saja, kata Nabi, aku tidak merepotkan umatku, tidak menyusahkan umatku, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak melakukan salat. Nah, ini tiga perkara yang ditekankan penggunaan siwak, lebih ditekankan lagi kesunahannya. Dan ada perkara yang keempat, mungkin bisa antum tambah sendiri di bawah, ketika akan melaksanakan wudu, akan tetapi tidak ditulis di sini, bisa antum tulis sendiri. Yang keempat, ketika akan melaksanakan wudu, sebelum berwudu juga sangat dianjurkan sekali bersiwak. Dalilnya apa, kata Nabi Muhammad SAW? Sama riwayatnya seperti yang tadi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau saja aku tidak merepotkan, menyusahkan umatku, sungguh niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak sebelum mereka berwudu. Nah, jadi ini ada 3 keadaan yang sangat ditekankan, atau 4 keadaan dengan tambahan 1 tadi, yang sangat ditekankan, sunnahnya sangat ditekankan sekali untuk melakukan atau untuk bersiwak atau menggosok gigi, membersihkan mulut dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Kenapa perkara siwak ini sangat disunnahkan? Nah, ini dalilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dicatat. Ini adalah dalil inti pensyariatan siwak. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabbi. As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabbi. Artinya siwak itu matharatun lil fami. Siwak itu membersihkan mulut. Fam artinya mulut. As-siwaku matharatun lil fami. Siwak itu membersihkan mulut. Mardatun lirrabbi, dan mendatangkan ridha Allah. Ar-Rabb maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah artinya Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabbi. Ini dalil yang menunjukkan siwak itu sangat
ditekankan bagi kita. Siwak itu sangat dianjurkan bagi kita. Bisa di zoom akhi supaya lebih jelas. As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabbi. Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, bisa antum sekarang memulai murajaah, karena waktunya tinggal sedikit saja. Kita tutup pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.